Sobat calon guru semuanya, tentunya saat ini di PMM kita ini sudah 100% semua ya. Jadi pelaksanaan praktik kerja sudah 100%. Dan selanjutnya di sini nanti langkah berikutnya tentunya kita akan menunggu untuk predikat kinerja kita sebagai pegawai ini seperti apa. Apakah istimewa, apakah baik, butuh perbaikan, kurang ataukah sangat kurang. Dan di sini nanti akan tersinkronkan dikarenakan dari PMM ini nanti akan langsung bisa masuk di kinerja BKN. Makanya di sini ada fungsi tersendiri yaitu sinkro PMM, itu merupakan penarikan data dari pengelolaan kinerja SKP di PMM menuju ke kinerja BKN, teman-teman. Pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang pengelolaan kinerja guru di PMM dan juga di kinerja BKN, yaitu kira-kira apa langkah selanjutnya bagi guru yang telah menyelesaikan pengelolaan kinerja 100% di PMM agar nanti kita menerima predikat kinerja di kinerja BKN. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, tentunya saat ini ketika kita ini sudah menyelesaikan pengelolaan kinerja di PMM, maka di sini kita bisa melihat yaitu status pemenuhannya itu di bagian sebagai pegawai ya. Nah, untuk saat ini atasan sedang melanjutkan tahap diskusi. Tahap-tahap ini adalah atasan jika diperlukan ya. Nah, ini tahap yang sekarang sedang berlangsung ketika teman-teman di bagian ini untuk praktik kinerjanya sudah 100%. Inilah untuk periode yang Januari sampai dengan Juni 2024. Jadi untuk praktik kinerja kita ini sudah selesai ya. Ini ada tampilan ini. Dan selanjutnya di sini dengan selesainya untuk pengelolaan kinerja di PMM ini seluruhnya sudah checklist warna hijau. Mungkin bagi teman-teman yang belum 100% atau mungkin juga belum checklist semua, silakan simak video yang di kartu video ini ya. Nah, berikutnya untuk penetapan predikat kinerja pegawai, ini adalah tahap akhir yang dilakukan untuk penilaian kinerja, yaitu penetapan nanti dilakukan berdasarkan dari predikat kinerja organisasi. Jadi di sini sebagai contohnya untuk pengelolaan kinerja sebagai pegawai ini di Januari sampai dengan Juni ya. Jadi setelah semua teman-teman ini menyelesaikan, yaitu di bagian praktik kerja 100%, kemudian di pengembangan kompetensi, bukti dukung RHK-nya, RHK sudah kita kumpulkan semua. Kemudian di bagian untuk tugas tambahan, jika teman-teman di sini juga menambahkan, ini sudah dikumpulkan. Berikutnya untuk yang di bagian bawah yaitu dokumen lainnya, ini adalah diuploadnya itu dari akunnya kepala sekolah ya. Maka langkah berikutnya ini tentunya kita tinggal menantikan saja. Namun nanti ada hal-hal yang perlu kita lakukan sehingga untuk predikat kinerja kita ini nanti di kinerja BKN itu bisa tertarik ya. Dikarenakan dari PMM itu kan nanti kita mendapatkan hasil akhirnya itu di kinerja BKN. Makanya setelah kita mengerjakan di PMM bagi guru ya, ini adalah tidak perlu mengerjakan apapun yang ada di kinerja BKN. Tentunya setelah saat ini sudah 100%, maka sekarang ini yang gantian bekerja itu adalah dari teman-teman kepala sekolah. Dikarenakan untuk kepala sekolah sendiri di sini di bagian kepala sekolah itu terdapat dua menu ya, yaitu sebagai pegawai dan juga sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, pada bagian sebagai penilai kinerja ini setelah semua penilaian dilakukan, ini terus mengirimnya ke dinas pendidikan, teman-teman. Dan terkait tentang alur untuk pengelolaan kinerja setelah di sini 100% untuk guru, maka berikutnya penilaian itu berlangsung seperti pada bagian ini, yaitu kepala sekolah ini kan sebagai penilai ya. Jadi kepala sekolah sebagai penilai itu memberikan rekomendasi predikat kinerja yaitu melalui akun PMM-nya kepala sekolah. Nah, jadi kan untuk yang melakukan penilaian itu kan semacam rekomendasi predikat kinerja yang akan diberikan kepada pegawainya gitu kan, atau bawahannya. Nah, selanjutnya setelah memberikan rekomendasi kinerja, ini adalah kepala sekolah itu mengirimkan rekomendasi predikat kinerja ke kepala dinas pendidikan. Nah, selanjutnya dari kepala dinas pendidikan ini nanti berikutnya akan diterima oleh kepala dinas pendidikan, yang mana untuk predikat penilaian kinerja yang dikirimkan ke dinas pendidikan tentunya di sini bisa dilihat dari akunnya kepala sekolah ya.
Jadi di sini adalah untuk daftar penetapan predikat kinerja. Jadi predikat kinerja otomatis terisi berdasarkan rating yang telah diberikan. Kemudian di sini juga ada ubah sesuai kebutuhan. Inilah belum ada perubahan dikarenakan memang nggak ada perubahan ya. Kemudian untuk predikat kinerja organisasi inilah sebagai contohnya baik. Ini jumlah gurunya ada 5. Kemudian predikat kinerja pegawainya adalah baik. Inilah 3 ya minimalnya. Ini sudah sesuai semuanya. Maka tinggal menunggu saja nih, yaitu untuk kirim ke guru ya nantinya. Nah, jadi di sini mengirimkan rekomendasi predikat kinerja ke Kepala Dinas Pendidikan, dan selanjutnya di sini Kepala Dinas Pendidikan sebagai pejabat penilai kinerja nanti akan memberikan predikat kinerja organisasi. Tentunya berdasarkan dari rekomendasi yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya dari Dinas Pendidikan ini predikat kinerja organisasi akan diberikan. Selanjutnya sekolah kembali menerima predikat kinerja organisasinya. Nah, selanjutnya di sini menetapkan dan mengirim predikat kinerja kepada guru ya. Inilah dari akunnya kepala sekolah. Nah, selanjutnya di sini guru itu sebagai pegawai ini nanti akan menerima predikat kinerja. Apakah predikat kinerja itu baik ataukah nanti memuaskan atau bagaimana. Jadi ini untuk teman-teman kepala sekolah. Jadi kan di sini klik di bagian penetapan ya, yaitu di bagian penetapan kinerja. Ini kan klik lakukan penetapan untuk melanjutkan proses penetapan predikat kinerja. Dan di sini perlu diketahui bahwa penetapan predikat kinerja ini hanya dapat dilakukan setelah teman-teman itu mengirimkan predikat kinerja guru kepada Kepala Dinas Pendidikan. Dan Kepala Dinas Pendidikan ini telah melakukan penetapan predikat kinerja organisasi. Nah, ini adalah untuk tampilannya, nanti untuk pengirimannya ya. Dan selanjutnya bagi kita sebagai guru ya, tentunya kita tinggal menunggu saja dikarenakan untuk saat ini yang giliran untuk bekerja terkait tentang pengelolaan kinerja sebagai pegawai untuk kita ini adalah dari kepala sekolah dan juga kepala dinas pendidikan teman-teman. Apakah nanti untuk predikat kinerja itu hasilnya sesuai ekspektasi, apakah di bawah ekspektasi ataukah bagaimana? Jadi untuk saat-saat ini mungkin bagi teman-teman yang kemarin banyak sekali bertanya di kolom komentar di video sebelumnya, kira-kira apa langkah selanjutnya bagi guru yang telah 100% agar masuk predikat penilaian kinerja SKP? Tentunya di sini untuk yang pertama, maka teman-teman bisa sinkron secara berkala. Dikarenakan untuk dari PMM itu kan tersinkronisasi dengan kinerja BKN kan. Nah, di sini kita sinkron secara berkala di kinerja BKN-nya. Nanti kalau misalkan ada perubahan apapun, nanti akan bisa langsung menyesuaikan. Dan di sana ada keterangannya teman-teman. Jadi kita sinkron berkala. Untuk cara sinkronnya bagaimana dan cara mendeteksi terkait perubahan seperti apa, ini sudah kita sediakan pada kartu video ini. Silahkan nanti bisa dicek. Kemudian yang kedua tentunya saat ini bagi guru ya, inilah menunggu proses dari KS dan juga Dinas Pendidikan. Kita tinggal menunggu saja nih. Nah, kemudian sambil menunggu, kira-kira apakah yang perlu kita lakukan untuk nanti kita mendapatkan predikat kinerja? Tentunya kita tidak perlu melakukan apa-apa ya, dikarenakan sekarang kan momentumnya itu sedang liburan panjang nih. Jadi ya kita bisa piknik dulu, atau mungkin juga mengerjakan hal lainnya untuk kegiatan PPDB misalkan, atau mungkin juga persiapan untuk MPLS. Nah, selanjutnya nanti barulah di bulan Juli ya, di bulan Juli atau nanti bulan Agustus kita melanjutkan untuk merencanakan SKP di PMM untuk yang semester 2. Untuk yang sekarang ini kan untuk periode yang semester 1 ya, dari Januari sampai dengan Juni. Nah, nanti mulai bulan Juli kita akan merencanakan untuk yang semester 2. Nanti alurnya seperti itu terus teman-teman. Dan nanti kita akan berikan tutorial di awal ya terkait tentang perencanaan RHK di semester 2 di PMM. Nah, kira-kira demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.